Bab 1203. Tidak lebih baik dari anjing. Matteo tertawa terbahak-bahak. Lihat, orang cacat ini bahkan tidak bisa bergerak. Apa yang bisa dia lakukan? Masih lebih baik pelihara seekor anjing. Molly juga tertawa keras. Betul, seekor anjing masih bisa menjaga rumah. Apa yang bisa dilakukan orang cacat ini? Ucapan mereka semakin tidak enak didengar. Nana menangis. Menghadang di depan Nathan dan menangis. Kalian tidak boleh menindas ayah. Claudia juga menangis. Putranya tidak lebih baik dibanding seekor anjing. Kata-kata itu sangat menyakitkan hati. Jika putranya dalam keadaan sehat dan masih menjadi dewa perang Kunlun Neslandia, siapa yang berani melawannya? Nathan, yang sedang berbaring di tempat tidur, menutup matanya dengan ekspresi rumit. Cukup, Kirana meraung. Kalian tidak boleh berbicara seperti itu mengenai suamiku. Tidak peduli bagaimana kondisi fisiknya. Dia adalah pahlawanku yang tak tertandingi. Kebanggaan Nana dan aku. Walau kejayaannya hanya masa lalu, itu sudah cukup. Kirana berteriak kencang. Nathan berjuang demi Neslandia dan seluruh rakyat. Dijebak oleh penjahat. Sekarang orang seperti mereka juga datang menghinanya. Dia tidak dapat menerimanya. Kejayaan. Apa dia pernah berjaya? Jangan sebut itu tentang Jordan Group. Tanya Mulan langsung. Dia adalah. Kirana ingin mengungkap identitas Nathan. Tapi setelah dipikir-pikir, itu semua sudah berlalu. Walau memberitahu mereka juga tidak ada gunanya. Mungkin itu akan menambah ejekan dari semua orang. Dia apa? Katakan. Haha. Walau sekarang dia menjadi seekor anjing pun tidak akan ada orang yang menerimanya. Matteo mencibir. Sudah. Situasinya seperti yang kalian lihat. Kondisi fisik Nathan memang seperti ini. Tapi aku akan menjaga dan bersamanya seumur hidup. Ini akan menjadi jawabanku. Kirana langsung blak-blakan pada keluarganya. Inilah sikap yang dia ambil. Bodoh. Kamu sungguh bodoh. Kamu tidak bisa bertindak impulsif. Apa kamu tidak memikirkan masa depan? Tidak perlu bicarakan yang lain. Bagaimana dengan Nana? Bagaimana jika ada yang bertanya tentang ayah Nana? Apa saat pertemuan orang tua di sekolah hanya ibunya yang akan datang? Apa kamu tahu berapa besar trauma yang disebabkan Nathan pada masa kecil Nana? Bisa dibilang Nana akan merasa malu dan diejek oleh teman-teman sebayanya. Karena memiliki ayah yang cacat. Ya, benar. Anak-anak lain mempunyai ayah yang bisa mengajak mereka bermain di luar. Bagaimana dengan Nana? Memiliki ayah cacat yang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apalagi dirimu sendiri. Berapa cemooh yang harus kamu tanggung di masa depan? Bahkan ayah angkatmu harus menanggung hinaan orang-orang. James dan yang lain menganalisis keseriusan masalah ini. Nana memeluk leher Nathan dengan erat. Dia menggelengkan kepala kecilnya. Tidak boleh. Aku harus bersama ayahku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mulan memandang Claudia dan berkata, Claudia, anakmu orang yang naif. Apa kamu juga ikut menjadi orang yang naif? Putramu sudah seperti ini. Apa kamu ingin mencelakakan Kirana? Jika aku jadi kamu, aku sudah membawanya pergi. Yang lain ikut mengkritik satu demi satu. Ya, Claudia, niat kamu sungguh jahat. Kamu hanya ingin menipu Kirana. Putramu sudah lumpuh. Kamu masih punya muka untuk terus menjerat Kirana. Benar-benar tidak tahu diri. Cepatlah pergi. Pergi sejauh mungkin. Sampai akhirnya. Semua orang ingin mengusir Nathan dan Claudia. Kalian boleh mengataiku. Tapi tidak boleh mengatai ibuku. Tiba-tiba suara Nathan terdengar. Semua mata tertuju padanya. Kenapa? Memang kita membicarakan ibumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Semua orang mencibir. Claudia Wilson. Kalian cepatlah pergi. Bab 1204. Orang licik hanya bisa mencari kesalahan. Duar. Tiba-tiba semua orang merasakan hawa dingin. Sebuah hawa dingin merasuki tubuh mereka. Seperti jatuh ke dalam gua es. Bulu kuduk berdiri tegak dan darah menggumpal. Nathan Clark. Semua orang perlahan memandang Nathan. Dia marah. Bahkan bisa menimbulkan rasa takut. Apa yang mau kamu lakukan? Matteo bertanya dengan gemetar. Mulutmu sangat kotor. Aku akan menamparmu. Nathan berkata dengan marah. Tapi walau Nathan berjuang untuk waktu yang lama,
Dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Bangun! Nathan meraung histeris dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi hanya terdengar suara benturan jatuh dari tempat tidur. Brak! Tubuh Nathan hampir remuk. Menghantam dengan keras ke lantai. Nathan, Kirana dan Claudia panik dan bergegas datang. Hahaha. Melihat penampilan Nathan yang mengenaskan. Semua orang tertawa. Semua orang dengan tanpa perasaan menertawakan Nathan. Dengan kondisi kamu seperti itu. Masih ingin memukulku. Konyol sekali. Kondisimu seperti itu. Bahkan bangun pun tidak bisa. Masih ingin melindungi ibu dan anakmu. Kamu hanya bisa menyaksikan saat aku memukuli mereka. Matteo. Molly dan yang lain tertawa terpingkal-pingkal. Kalian terlalu menindas orang. Kirana meraung. Matteo mencibir. Kirana. Aku hanya menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di masa depan. Kita adalah keluarga. Tentu saja tidak akan berlebihan. Tapi jika yang datang adalah musuh, apa mereka akan melepaskan kalian? Hanya mengandalkan orang cacat ini melindungimu. Masih lebih baik pelihara seekor anjing. Meskipun kata-kata Matteo kasar, namun sangat menghina. Tapi setiap ucapannya masuk akal. Jika bukan mereka, tapi orang lain, apa yang harus dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan Nathan dengan kondisi seperti ini? Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ditindas. Sudah. Kakek. Nenek. Ayo kita pergi. Jangan ganggu mereka. Pada akhirnya, Rudy berusaha menarik semua orang keluar. Mulan dan yang lain pergi dengan marah. Mereka sangat ingin mengusir Nathan dan Claudia. Tetapi dengan Tuan Yates di belakang Kirana, mereka tidak berani melakukan apapun. Lagi pula, Tuan Yates menghormati pilihan Kirana. Setelah Claudia dan Kirana membopong Nathan kembali ke tempat tidur, mereka memalingkan muka untuk menyeka air mata mereka. Mereka terlalu menindas orang. Sayangnya mereka tidak berdaya. Jika Nathan sehat, apa mungkin dia terpuruk dalam situasi seperti ini? Mustahil. Nenek, ibu, jangan menangis. Nana percaya ayah akan baik-baik saja. Nana yang pengertian menyeka air mata mereka berdua. Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, Nana benar. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, hidup harus melihat ke depan." Kirana menghibur. Kemudian ada orang yang datang lagi. Keluarga Clark Anhemia datang mengejutkan semua orang. Ayah dan ibu angkat Nathan, Alfred Clark, Nadia Fedorova, serta David Clark dan Amy Rivera. Semua hadir. Hahaha. Nathan Clark, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Bukankah kamu dewa perang Kunlun? Tetap saja menjadi orang lumpuh. Ini benar-benar karma. Sepertinya 8 tahun lalu aku melumpuhkan kakimu adalah pilihan yang tepat. Ini semua kehendak Tuhan. David Clark tertawa keras. Amy Rivera juga tertawa mengejek. Berkata, kamu memang punya kemampuan. Setelah dibuat lumpuh, dijebloskan ke penjara, masih bisa terpilih dan diangkat menjadi prajurit militer. Coba kamu ceritakan. Saat itu bagaimana tangan dan kakimu disembuhkan? Hahaha, apa di penjara ada dokter sakti yang menyembuhkanmu? Kami bisa mengirimmu ke penjara kembali, agar kamu bisa mencari dokter sakti itu untuk berobat. Keduanya sangat bahagia, karena Nathan telah menghancurkan segalanya dari mereka. Sekarang Nathan telah jatuh. Mereka lebih senang dari siapapun. Bersambung.